Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, terima kasih Bapak dan Ibu. Hari ini saya meminta waktunya sebentar untuk saya menyampaikan sedikit. Di sini saya memiliki tugas karena saya di sini mengikuti CGP ya, angkatan ke-7. Di sini saya punya tugas yaitu aksi nyata, di mana aksi nyata ini ada di modul 1.4 dan itu harus disosialisasikan di beberapa guru yang khususnya di sekolah saya sendiri. Di sini saya akan memaparkan yaitu tentang budaya positif. Apa sih budaya positif? Dan di sini saya akan lebih kepada restitusi 5 posisi kontrol. Jadi yang akan saya gaungkan yaitu budaya positif itu dari 5 posisi kontrol. Itu apa saja. Tapi sebelum itu nanti ada yang melatar belakangi sampai terjadilah 5 posisi kontrol itu. Baik, mulai ketemu. Nah, di sini yang melatar belakangi adalah seberapa efektif penerapan disiplin di dalam ruangan kelas, apakah berpusat, memerdekakan, dan memandirikan murid itu sendiri. Di sini paradigma belajar, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar, posisi kontrol institusi, keyakinan kelas, dan segitiga institusi. Nah, itu seperti apa? Nah, di sini ada yaitu yang membuat kita melakukan ini adalah kita pemikiran Ki Hajar Dewantara. Insya Allah semuanya sudah paham siapakah Bapak Ki Hajar Dewantara ya. Di sini Bapak pemikiran Ki Hajar Dewantara yaitu proses memanusiakan manusia sehingga harus memerdekakan manusia dan segala aspek kehidupan, baik fisik, mental, jasmani, dan rohani. Begitu. Nah, di sini tujuannya apa? Tujuannya untuk menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Jadi kita mendidik itu sesuai dengan kodratnya seperti itu, agar mereka mendapatkan kebahagiaan dan keselamatan yang setinggi-tingginya, baik di dunia maupun di akhirat. Nah, di sini Bapak dan Ibu, saya di sini ada 4 gitu ya. Di sini yang pertama adalah posisi kontrol guru. Yang pertama sebagai penghukum. Yang kedua sebagai pembuat rasa bersalah. Yang ketiga sebagai teman. Yang keempat sebagai pemantau dan yang kelima sebagai manajer. Nah, di sini ternyata selain posisi kontrol ini, setiap manusia ini memiliki kebutuhan dasar. Yang pertama kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua kasih sayang dan rasa memiliki. Yang ketiga yaitu kebebasan. Yang keempat kesenangan dan yang kelima penguasaan. Selanjutnya di sini ada keyakinan kelas. Keyakinan kelas di sini adalah nilai-nilai kebajikan yang diyakini oleh warga kelas untuk menumbuhkan motivasi internal dan budaya positif di dalam kelas. Selanjutnya segitiga restitusi. Nah, untuk segitiga ini ada alurnya. Alur untuk menegakkan keyakinan bersama di dalam kelas atau sekolah ada 3 unsur segitiga restitusi, yakni menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Yang saya akan bahas dari keempat ini adalah posisi kontrol guru. Dari kelima ini insya Allah akan saya bahas di sini. Baik, di sini 5 posisi kontrol. Dari dosen dalam bukunya restitution, mungkin yang bahasa Inggris jago ya, saya nggak jago bahasa Inggris gitu ya. Di sini mengatakan bahwa guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin di dalam ruangan kelas. Teori kontrol Dr. William Glasser atau kita panggil dosen berkesimpulan ada 5 posisi kontrol yang digunakan seorang guru atau orang tua ataupun atasan dalam melakukan kontrol tadi. Itu yang pertama di sini adalah sebagai penghukum. Nah, di sini sebagai penghukum, seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid lebih dalam lagi. Nah, ini posisi penghukum. Kalau kita pernah melakukan di sekolah, apakah posisi kita nih yang mana nih?
antara 1 sampai 5 tadi kita masuk di bagian yang mana? Ini yang pertama adalah penghukum. Bisa lagi? Nah, di sini penghukum ini nada suara tinggi, bahasa tubuh, mata melotot, dan jari menunjuk-nunjuk menghardik. Terlambat lagi, pasti terlambat lagi. Selalu datang terlambat. Kapan bisa datang tepat waktu? Mungkin nadanya lebih mengerikan ya Bu. Jadi posisi menghukum. Jadi kalau kita sebagai guru, insya Allah di sekolah kita tidak ada ya, gitu ya, yang saat anak terlambat posisi kita itu dengan mata melotot atau seperti apa gitu ya. Tanyakan kepada diri Anda, bagaimana perasaan murid bila guru berbicara seperti itu? Apakah pada saat muridnya datang terlambat? Dan di sini hasil kemungkinan murid marah, tapi dia tetap dipendam. Gak mungkin marah di situ sama gurunya gitu ya. Di sini dan mendendam atau bersifat agresif. Bisa jadi sesudah kembali duduk, murid tersebut akan mencoret-coret bukunya atau meja tulisnya. Lebih buruk lagi, sepulang sekolah, murid melihat motor atau mobil bapak ibu guru dan akan menggores kendaraan tersebut dengan paku. Mungkin ini lebih ke kayak anak-anak SMP, SMA gitu ya Pak ya. Jadi mereka punya rasa dendam bapak ini gitu ya. Kalau kita menggunakan guru sebagai posisi kontrol. Nah, yang kedua yaitu ada posisi yaitu membuat merasa bersalah. Nah, di sini kita ini membuat merasa bersalah. Jadi di sini ada pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Nah, di sini dicontohkannya itu. Nah, di sini pembuat merasa bersalah biasanya nada suara memelas, lalu nah, tapi kita tuh memelas, jadi ngerasa anak itu bersalah, ya Allah Pak, aku datang terlambat ya gitu. Jadi bersalah banget dia merasa bersalah gitu. Di sini bahasa tubuh merapat pada anak, lesu gitu ya. Indo, kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dengan ibu tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa ya? Senang sekali mengecewakan ibu. Jadi langsung waduh gitu ya. Jadi membuat anak itu merasa bersalah. Kamu kenapa ya? Senang sekali mengecewakan ibu. Jadi ibu benar-benar kecewa sekali. Ya Allah, orang dekat ya. Setelah banget sih datang terlambat, jadi mereka udah takut. Nah, di sini bagaimana perasaan murid bila ditegur seperti cara ini? Nah, di sini murid akan merasa bersalah gitu ya. Dengan omongan guru aja udah, oh ini ya mereka udah bersalah banget gitu. Bersalah telah mengecewakan ibu atau bapak gurunya. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Tadi kan, ya kok bisa terlambat ya guru gitu ya. Dia udah merasa bersalah karena gurunya sendiri udah menekankan tadi gitu ya, dia bersalah. Kadangkala sikap seperti ini lebih berbahaya dari sikap menghukum karena emosi akan tertanam rapat di dalam. Murid menahan perasaan, tidak seperti murid dalam dengan guru penghukum, di mana murid bisa menumpahkan amarahnya walaupun dengan cara negatif. Sedangkan yang murid tadi merasa bersalah, murid tertekan. Seperti inilah yang tiba-tiba bisa meletus amarahnya dan bisa menyakiti diri sendiri ataupun orang lain. Jadi waktu saya mendapatkan pelajaran ini gitu, jadi wah, saya di posisi mana ya? Mungkin saya juga pernah merasakan menghukum gitu ya, atau dengan mata saya yang melotot gitu ya. Itu mungkin pernah saya lakukan gitu tanpa saya sadari, ataupun saya juga merasa anak itu bersalah kayak gitu. Nah, di sini yang ketiga, posisi kontrol yang ketiga adalah teman. Nah, di sini guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Nada suara di sini kalau kita posisinya sebagai teman, ramah, akrab, dan bercanda. Bahasa tubuh merapat pada murid, mata, dan senyum jenaka. Ido, ayolah, bagaimana sih kamu? Kemarin kamu sudah janji kepada bapak, bukan? Kenapa terlambat lagi? Sambil tertawa riang. Ya, sudah tidak apa-apa, duduk dulu sana. Nanti Pak Guru bantu.
kamu ini sambil senyum-senyum. Bagaimana perasaan murid dengan sikap guru seperti ini? Kira-kira gimana Pak, Bapak Ibu? Kalau kita posisi sebagai teman, bagaimana posisi anak itu perasaannya? Tidak merasa bersalah ya. Tidak merasa bersalah gitu ya, biasa-biasa aja. Nanti pasti Bapak itu aku suruh duduk aja gitu ya. Jawabannya adalah murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Ini termasuk dampak yang positif. Hanya saja di sisi negatif murid menjadi tergantung pada guru tersebut gitu ya. Jadi bila ada masalah dia merasa bisa mengandalkan guru tersebut untuk membantunya. Jadi akibat lain dari posisi teman itu hanya akan berbuat sesuatu bila yang menyuruh adalah guru tersebut gitu. Jadi dia maunya sama begini aja lah, maunya. Jadi dia nggak percaya dengan guru-guru lain seperti itu ya. Ini dari sini selanjutnya ya yang keempat yaitu sebagai posisi kita yaitu pemantau. Nah mungkin kita pun ya Pak melakukan di sini kita sebagai pemantau. Ini kalau saya sendiri kadang-kadang ya ikut gitu ya di sini ya. Memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi. Nah ini adalah kemungkinan kesepakatan kelas yang sudah kita buat bersama anak dan ini kita hanya sebagai pemantau. Jika ada yang melakukan kesalahan, apa nih konsekuensinya? Itu sudah dibuat bersama siswa tersebut. Jadi itu tidak membebani keduanya gitu ya Pak. Tapi kita lihat apa dampaknya gitu ya. Dengan menggunakan bukti atau konsekuensi. Insya Allah ini sudah kita terapkan di kelas-kelas masing-masing ya Bapak Ibu ya. Jadi kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau. Di sini kita lanjut. Nada suara bahasa tubuh yang formal. Guru, Edo, tahukah kamu jam berapa kita mau mulai? Edo, tahu Pak. Guru, kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang harus dilakukan bila terlambat? Paham Pak, karena sudah konsekuensi sudah tahu mereka ya. Saya harus tinggal kelas pada jam istirahat nanti dan mengerjakan tugas ketinggalan saya. Guru, iya benar. Nanti pada saat jam istirahat, kamu harus tinggal di kelas untuk menyelesaikan tugas yang tertinggal tadi. Saya tunggu, gitu ya. Di sini ditanyakan bagaimana perasaan murid diperlakukan seperti ini. Nah, mungkin kalau kita sebagai pemantau tadi, nah mungkin gimana Pak perasaannya gitu dengan anak-anak? Kalau kita menggunakan kita sebagai guru menggunakan posisi pemantau, kontrol pemantau tadi. Lebih mereka lebih bijak ya Bapak disiplin. Bijak karena tadi ya sudah kerjasama. Mereka sudah tahu kalau terlambat sekian, kalau saya mungkin masih menggunakan. Saya sholat duha. Sholat duha itu jam 8 lewat 10 sudah sholat. Tapi ternyata jam 8 lewat 10 itu ada yang belum datang. Maksudnya, jam di angka jarumannya di angka 2 yang belum sampai, berarti sholatnya nanti di saat jam istirahat. Itu kalau kita sudah bersama-sama mungkin anak-anak sudah memahami kok baik Bu gitu. Jadi nanti kalau sudah terlambat berarti mereka duduk sendiri gitu ya. Kita hanya sebagai guru menonton. Di sini hasilnya kalau kita menggunakan posisi kontrol, murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan, menjadi marah ataupun membuat merasa berbuat salah karena tadi sudah melakukan kesepakatan dengan murid seperti itu. Murid tetap dibuat tidak nyaman, yaitu dengan harus tinggal kelas. Harus tinggal kelas pada waktu jam istirahat dan mengerjakan tugas. Guru tetap harus memantau murid pada saat mengerjakan tugas di jam istirahat karena murid tidak bisa ditinggal seorang diri. Tadi benar gitu. Jadi kalau dia sholat sendirian ya mungkin saya dengan Bu Misna atau saya minta tolong kepada anak yang memang saat itu di kelas tertib. Nanti diawasi ya si A saat sholat lalu bersuara. Kalau belum bersuara berarti dikasih tolong ke guru. Jadi kan memang 2 kali kerja gitu ya karena harus ada yang memantau. Nah di sini yaitu yang kerennya adalah sebagai manajer. Nah di sini sebagai manajer
yaitu di mana posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Nah, ini mungkin sudah sering kita lakukan. Mungkin Bu Desi sudah mengajarkan kalau anak melakukan kesalahan gitu ya, harus bagaimana untuk berinteraksi dengan siswa. Di sini kalau untuk manajer, posisi manajer, nada suara tulus, bahasa tubuh tidak kaku, mendekat ke murid. Di sini contohnya adalah guru, Edo, apakah kamu mengetahui jam berapa sekolah dimulai? Di sini ini ya, Edo ya, saya belum tahu Pak, jam 7.00. Guru, ya, jadi kamu terlambat. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Saya bisa menanyakan teman saya Pak untuk mengejar tugas yang tertinggal. Guru, baik, itu bisa dilakukan. Apakah bisa akan ada masalah untuk kamu agar bisa tidak tepat ya? Agar bisa tepat waktu ke sekolah? Tidak Pak, saya bisa hadir tepat waktu. Guru, baik, saya hargai usahamu untuk memperbaiki diri. Nah, di sini lebih mereka untuk mencari solusi bagaimana agar tidak datang terlambat. Bagaimana perasaan murid diperlakukan seperti ini. Nah, di sini pada posisi manajer, maka suara guru sebaiknya tulus, tidak perlu marah, tidak perlu meninggikan suara, apalagi menunjuk-nunjuk jari ke murid, berkaca pinggang, atau bersikap seolah-olah menyesal, tampak sedih sekali akan perbuatan murid ataupun bersenda gurau, menempatkan diri sebagai teman murid. Jadi, nah di sini kalau manajer di sini ya Pak, yaitu Bapak Ibu fokus pada murid bukan untuk membahagiakan guru atau orang tua. Murid sudah mengetahui adanya sesuatu masalah dan sesuatu perlu terjadi. Bila guru mengambil posisi pemantau, guru akan melihat apa konsekuensinya, apa peraturannya. Jadi sudah tahu anak itu saya jadi pasti nanti saya harus seperti ini karena sudah konsekuensinya. Namun kalau di sini, pada posisi manajer, guru akan mengembalikan tanggung jawab pada murid untuk mencari jalan keluar permasalahannya, tentu dengan bimbingan guru. Jadi mereka mencari solusi sendiri dengan bimbingan guru. Nah di sini segitiga restitusi. Di sini segitiga restitusi menggunakan dalam berbagai versi menurut gaya mereka masing-masing bahkan tanpa mengetahui tentang teori restitusi. Nah di sini teori restitusinya ada 3. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, menyatakan keyakinan, menanyakan keyakinan, validasi tindakan yang salah. Di sini untuk menanyakan keyakinan yaitu keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukan itu. Mungkin yang tadi ya Pak, yang terlambat, mungkin ada sesuatu gitu ya. Mungkin tapi kalau udah berkali-kali nah itu kan kita sudah bertanyakan ya kenapa gitu. Guru ya, Masya Allah tadi sudah kita bisa menggunakan posisi kontrol sebagai guru, bisa kita gunakan di sekolah kita budaya positif dari 1 sampai 5 tadi. Maka sih yang paling baik untuk siswa-siswa kita atau untuk murid-murid kita. Gitu. Mungkin ada yang ditanyakan Bapak Ibu? Cukup. Baik, kalau cukup insya Allah nanti bisa kita saling sharing ya Pak. Mungkin di sini juga baru belajar karena mendapatkan ini dan tugas ini, semoga kita saling mengingatkan dan saling berbagi. Oke, baik, insya Allah itu saja dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.